Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Selamat pagi. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Kita akan memulai ibadah kita adik-adik dan teman-teman semuanya. Sebelumnya mari kita ambil sikap saat teduh. Kita sikap saat teduh dimulai. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Roh Kudus, kami akan memulai ibadah kami ya Bapak. Kiranya Engkau hadir bersama kami ya Bapak, hadir di tengah-tengah kami Roh Kudus. Engkau memberkati ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian yang berkata, berkat kemurahan-Mu. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat hormat bagi Bapa Surga. Adik-adik remaja, kakak-kakak mentor, bahkan semua umat yang mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Kami percaya kita semua di dalam tuntunan kasih kuasa Tuhan. Mengawali dari semuanya itu, terimalah berkat pertolongan Tuhan.
pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera GPI Moria datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, di dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia menyertai dan melindungi kita semua dari saat ini sampai selamanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang boleh kami nikmati lagi di minggu pagi ini. Kami boleh bersama-sama lagi memberikan waktu untuk sebagai wujud ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memelihara selama sepekan kami ini. Kami datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Sekaligus ya Tuhan, kami rindu memuji memuliakan Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami semua, supaya sama-sama kami mendapatkan berkat surgawi. Memberkati anak-Mu ya Tuhan yang Engkau percayakan dalam menyampaikan kebenaran firman ini, supaya apapun yang dia perkatakan, semuanya datang daripada Tuhan, untuk membangun integritas kita kepada Tuhan, untuk membangun remaja-remaja Kardera, untuk membangun setiap orang yang mengikuti ibadah ini di dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk kita semua, marilah kita bermazmur di hadapan Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 5 ayat 9 sampai 13. Sekali lagi, Mazmur nomor 5 ayat 9 sampai 13. Judul berikutnya, doa pada pagi hari. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur teranga. Lidah mereka merayu-rayu, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorai-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi nama-Mu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau menegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan. Ya, amin. Adik-adik, apakah masih semangat? Wah, kita harus semangat ya memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang luar biasa. Kita tidak boleh lelah ya bersama Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun. Kita menyanyikan lagu yang berkata, jangan lelah. Roh Kudus yang ikut
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berkata, mengejar hadir-Mu. semuanya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, menenangkan hati, pikiran kita, fokus kita, perasaan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus yang baik, terima kasih kesempatan Engkau telah mengizinkan kami beribadah kepadamu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini kami mau menenangkan hidup kami, diri kami, hati dan pikiran kami. Kami rindu, kami haus akan Engkau. Kami haus akan kebenaran firman-Mu yang menuntun di setiap kami. Jalan kemanapun kami melangkah. Ini kami Tuhan. Urapi kami, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk terus berjalan dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Pakai anak-Mu sebagai alat-Mu saja, tutup bungkus, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah diri. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa lagi merenungkan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama membaca. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yang diambil dari Amsal 10. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal 10 ayatnya yang pertama sampai ke-10. Mari adik-adik yang di rumah teman-teman ikuti ya, saya akan membaca sama kita.
kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ya, demikian pembacaan renungan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam sekian Amsal-Amsal yang sudah kita baca ada 10 ayat, di mana setiap ayatnya ini memberikan poin-poin kepada kita. Nah, pada hari ini kakak mau mengangkat tema sama kita, bukan sekedar kenangan. Apa sih kenangan? Siapa sih di antara adik-adik yang tidak pernah mengalami yang disebut kenangan di masa lalu? Atau siapa di antara kita yang tidak memiliki kenangan sampai saat ini? Ada yang kenangan waktu masih baru mulai masuk sekolah, SD, baru mulai SMP. Bagaimana perasaan ketika kita seragam merah putih berubah menjadi putih biru, ya kan? Itu akan selalu terkenang dalam pikiran kita. Ya, ada juga yang kenangan yang hilang begitu saja. Nah, tetapi pada hari ini firman Tuhan yang kita baca memberikan kita atau mengingatkan kita akan kenangan itu. Dan di sini dia menyatakan bukan sekedar kenangan. Kenapa sih dikatakan bukan sekedar kenangan? Tahukah kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, dalam menjalani proses kehidupan ini, dimulai dari kecil hingga sampai saat ini, berbagai tantangan kita hadapi. Berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Berbagai perjuangan-perjuangan yang akan kita capai. Perjuangan dari perpindahan dari SD masuk ke SMP itu perpindahan yang sangat berat bagi kita. Dari SMP beralih ke masuk SMA adalah perubahan yang sangat berat bagi kita, kesulitan kita. Kenapa? Kita harus berbaur dengan orang-orang yang baru. Kita menghadapi sifat-sifat yang baru. Kita harus menghadapi kelakuan-kelakuan yang baru. Kita harus menghadapi perintah-perintah yang baru. Yang sudah pasti, sudah dapat dipastikan banyak yang tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwasanya semuanya itu baik bagi kita. Ya, semuanya baik. Persoalannya bukan pada apa yang kita hadapi, bukan pada tantangan yang kita hadapi, bukan pada kesulitan yang kita hadapi, tetapi persoalannya ada di dalam diri kita. Mari kita lihat di ayat pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Anak yang bijak. Bagaimana kita tahu anak itu bijak? Ya kan? Bagaimana bisa membanggakan orang tua?
Apakah kebijakan yang dia miliki itu datang dengan sendirinya? Tidak. Tidak, teman-teman. Ketika dia diperhadapkan dalam suatu situasi, contoh terdekat adalah kita sebagai anak-anak sekolah saat ini, adalah ketika kita dari masa-masa SMP dengan teman-teman lama harus masuk ke teman-teman yang baru SMA. Berarti kita harus bijak, di mana kita level kedewasaan kita harus naik. Harus naik satu level. Kalau dulu kita suka cengeng, sekarang kita harus tegar menghadapi teman-teman kita yang mungkin jahil sama kita. Kalau kita dulu suka jahil sama teman, mungkin kita harus menguranginya. Ya kan? Nah, ketika kita kesulitan, mungkin SMP tadi dekat dari rumah kita, sekarang tempat kita sekolah di SMA sudah jauh dari rumah kita. Kesulitan, tantangan pasti kita hadapi. Transportasi, apalagi posisi saat ini, kesulitan kita banyak. Tetapi anak yang bijak, dia berpikir mencari jalan yang terbaik tanpa melakukan dosa. Nah, itulah alasan kenapa firman Tuhan mengatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia tahu kesulitan itu ada. Dia tahu kesulitan itu harus dihadapi saat ini. Tetapi dia tidak mau memilih jalan pintas. Di mana jalan pintas itu dia akan membawa ke dalam dosa, dia akan dibawa kepada masalah, dan pasti nama orang tuanya akan disebut-sebut. Karena dia punya iman di dalam hati, dia punya kepercayaan di dalam hati dan pikirannya bahwa kesulitan yang dia hadapi adalah sudah sesuai dengan kemampuannya. Tuhan telah membuka jalan bagi dia dari atas segala kesulitan yang dihadapi saat ini. Mungkin dari kakak mentor juga saat ini, dari yang sudah selesai SMA masuk ke perkuliahan, dari yang semester 2 masuk ke semester 3, dari ke semester 4 masuk ke semester 5, pasti setiap level itu akan menambah tantangan. Persoalannya adalah di dalam kita. Apakah kita sekarang masih saja memakai cara yang lama, masih saja mau bermalas-malasan, atau mencoba memikirkan kembali, merenungkan kembali pengalaman yang lalu, kenangan yang lalu, kira-kira apa kesulitan yang lalu, bagaimana cara kita menghadapi kenangan-kenangan kita yang lalu, dan itu mengubah ke depan, mengubah sikap kita dari bergaul kepada teman, dari mengerjakan tugas-tugas. Kalau biasanya kita diberikan tugas seminggu, malam sebelum diserahkan baru kita kerjakan, berarti di semester, di kelas yang selanjutnya tidak demikian. Minimal 2 hari sebelum. Itu masih sama ya, beda tipis. Jadi diberikan tugas langsung kerjakan. Itu caranya. Dengan demikian, nilai positifnya sama kita bukan hanya satu. Di lain sisi, pelajaran yang kita dapatkan tadi masih meresap di otak kita. Dengan kita membaca tugas-tugas yang diberikan kepada kita, itu semakin memperkuat kita untuk mengingat. Dan ketika nanti diserahkan, kita pasti membaca lagi, dan itu semakin memperdalam pengetahuan kita. Nah, sehingga ketika kita diminta pertanggungjawaban dari tugas-tugas yang diberikan, kita akan menjawabnya dengan tenang. Ketika itu, memang di saat itu orang tua kita tidak ada. Orang tua kita tidak ada. Tetapi ada suatu waktu nanti, nama orang tua kita disebut. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ketika kita sudah melewati setiap persoalan-persoalan itu dengan bijak, ketika kita melalui semua kesulitan itu dengan rela menderita, menjalani sesuai prosesnya, bukan mencari jalan pintas, maka hasil itu akan kita dapatkan pada akhirnya. Itu berkat. Berkat yang dari Tuhan itu enggak datang langsungnya turun dari surga.
langsung kita begini. Enggak. Karena kita di dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan berkat itu kita punya bagian. Bagian yang harus kita kerjakan. Memang berkat itu datangnya dari Tuhan, tetapi kita harus mengerjakan bagian kita dulu. Karena sebelumnya Tuhan sudah memberkati kita. Berkat apa? Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Sebelum pencobaan, sebelum tantangan ada datang menghadapi kita, kekuatan telah Tuhan berikan lebih dahulu kepada kita. Persoalannya sekarang, apakah kita mengangkat kekuatan kita itu, kita membangkitkan atau tidak? Seperti mengatakan di sini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin mendatangkan menjadikan kaya. Ya kita udah punya tangan 2. Di antara kita nggak ada yang 3 tangan, sama-sama 2. Tetapi kenapa hasil yang satu dengan hasil yang lain beda? Ya iya, karena dia sungguh-sungguh. Yang satu mau mengharap saja. Ya kan? Mengharap Tuhan memberkati tetapi tidak mengerjakan bagiannya. Tuhan sudah memberikan kekuatan tetapi tidak menggunakannya. Ya kan? Ya itu kita. Jadi jangan kita seperti orang di mana dalam firman Tuhan ini dikasih perbedaan-perbedaan. Tetapi saya menyampaikan kepada kita pada hari ini supaya fokus bagaimana menjalani hidup ini. Mari kita melihat kenangan-kenangan yang dahulu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita karena firman ini merupakan sebuah nats firman yang kompleks, di mana firman ini mengingatkan kita bagaimana perjuangan kita sebelumnya dan mengingatkan juga kita bagaimana keadaan kita saat ini dan mengingatkan kita apa yang akan kita capai ke depan. Nah, keadaan kita sekarang adalah hasil dari masa lalu kita. Dan kita ke depan bagaimananya tergantung bagaimana kita sekarang. Kalau teman-teman mau berleha-leha sekarang, maka jangan berharap kesuksesan akan menjadi milik Anda. Tetapi kalau mau sukses, kalau mau berhasil, relalah menderita, berserahlah kepada Tuhan, dan lakukan bagianmu. Memang mustahil, kelihatannya mustahil. Tidak mungkin saya berlelah-lelah nggak ada hasil. Tetapi begitulah kita. Karena kalau langsung kita dapatkan hasil sesuai pekerjaan yang kita kerjakan, kita membuat terlena. Kita menjadi terlena. Oh, kayak hitungan matematika, 1 tambah 1. Apakah kita mau kehidupan kita seperti hitungan matematika? 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Hidup kita tidak seperti begitu. Tetapi hidup kita terus sampai Tuhan mengatakan kepada kita selesai. Demikianlah firman Tuhan pada kita pada hari ini, teman-teman. Mari ingat selalu bahwasanya kehidupan kita bukan sekedar kenangan, tetapi harus menjadi anak yang membanggakan orang tua, memiliki ketekunan dalam hidup, supaya, nah ini satu lagi nih, supaya kita menjalani hidup dengan aman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami renungkan pada saat ini. Kami terbatas ya Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami setiap waktu. Sehingga di antara kami, seluruhnya kami, anak-anak-Mu, di setiap waktu merenungkan firman-Mu. Itulah yang selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami, sehingga di dalam kesulitan hidup kami terus dikuatkan dan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Adik-adik remaja dan kakak-kakak mentor, tiba saatnya untuk kita menaikkan pokok pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua, tundukkan kepala kita, mengangkat setiap hati kita ke hadapan Tuhan, mengangkat setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Pada pagi hari ini kami datang dengan penuh rasa syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur tak henti-hentinya Engkau memberkati kami ya Bapa hingga dengan saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau tuntun sertai kami ya Bapa.
terlebih firman-Mu yang sudah kami dengar, bahkan kami sudah renungkan bersama-sama di hari ini. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan setiap pokok pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik remaja kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi mereka Bapa. Kami juga berdoa buat adik-adik remaja di seluruh dunia Tuhan. Biarlah kami jadikan masa muda kami ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak mentor di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati, berikan selalu mereka kesehatan, terutama hikmah di dalam menjalani pelayanan-Mu ini ya Bapa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Kami berdoa buat sanak saudara kami yang di luar, yang saat ini sedang sakit Tuhan, ataupun sedang membutuhkan. Engkau Allah yang sanggup mencukupi setiap kebutuhan kami Bapa. Dan juga kami berdoa buat saudara kami Shalom yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau Allah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau yang akan pulihkan setiap sakit penyakit yang saat ini hamba-Mu alami ya Bapa. Kami persembahkan anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat kakak-kakak mentor di tempat ini yang menjalani studi pendidikan dan juga yang lagi bekerja Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau Allah sumber berkat, Engkau yang akan mencukupi, Engkau yang akan memberkati setiap pekerjaan, setiap studi kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat Mami yang selalu menuntun kami dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau memberkati Mami dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya juga Tuhan. Engkau yang menyertai Mami dalam setiap langkahnya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi bangsa dan negara kami ini bersama para pemerintah dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Biar apa yang mereka lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan kampus STT Muria ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati dalam setiap tanggung jawab di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk pelayanan di pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua yang saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, melindungi kami, dan Engkau yang selalu mencukupi kami dalam setiap kebutuhan kami Bapa. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa dan sembahyang kami yang jauh sempurna. Maka kami datang dan menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdiri bersama dengan gereja segala abad sepanjang zaman. Mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati dan bibir kita dan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemberian tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Next, pedoman hidup baru tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar
yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Amin. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saya percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, adik-adik, remaja, kardera, kakak-kakak, dan umat Tuhan yang ikut beribadah bersama. Kita bersyukur kita boleh lagi mendapatkan rema atau firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak Arman. Dan khususnya bagi remaja-remaja adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Ini merupakan spirit hidup untuk kamu melangkah lebih lagi ke depan agar kita tidak lupa diri, ya kan, seperti itu. Kita tidak gegabah, tetapi kita punya koridor di dalam berjalan untuk menuju satu tujuan yang jelas, yaitu bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah menyakiti hati orang tua. Tunduklah dan selalu mengenang mereka sebagai orang-orang yang terbaik di dalam kehidupanmu. Karena itu kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam setia dan taat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga saat ini Roh Kudus. Bapa yang baik, ibadah kami telah selesai dan kiranya firman yang kami dengar ya Bapa bermanfaat bagi kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap baik di rumah ya. Rajin belajarnya, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.